Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, kita kembali bertemu kembali dalam kajian Sulamut Taufik. Kemarin kita telah membahas masih dalam pembahasan beriman dengan mengimani semua apa yang dibawa oleh Nabi, ya. Mengimani semua apa yang dibawa oleh Nabi. Terus kemudian dilanjutkan waktu mina bimalaikatillahi ta'ala, dan kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah Ta'ala, malaikat adalah hamba Allah yang mulia, yang berupa jisim, yang diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, tidak menikah, tidak beranak pinak, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang memiliki sayap. Malaikat itu adalah makhluk yang memiliki sayap. Sebagian ada yang bersayap 2, 3, 4 atau lebih, bahkan sampai ada 900 sayap. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yuridu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu malaikat ada yang memiliki sayap 2, 3 lebih, bahkan sampai ada yang memiliki sayap sampai 9.000 sayap. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya, tidak ada yang mengetahui jumlah dari para malaikat Allah. Ini berdasarkan dari firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui tentang pasukan, ya, tentang Tuhanmu, maksudnya junuda rabbika, yaitu malaikat-malaikat Allah, ya, illa huwa, hanya Allah yang mengetahui jumlah bilangan dari para malaikat Allah adalah Allah itu sendiri. Nah, tempat tinggal para malaikat adalah langit. Seluruhnya muslim dan beribadah kepada Allah di langit. Sesuai dengan sabda Nabi, ma fis samawati sab'i maudhi'u arba'i aswabi'a illa wa fihi malakun qaimun aw raqiun aw sajidun. Di langit yang ketujuh tidak ada tempat 4 jari pun kecuali di situ ada malaikat yang sedang berdiri, rukuk dan sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari seluruh para malaikat, ini ada pembesar-pembesar malaikat. Di antara pembesar malaikat itu malaikat muqarrabin, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Itu adalah pembesar-pembesar dari para malaikat. Wa kutubhi, juga kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, juga utusan-utusan Allah. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib untuk kita imani itu ada 4, yaitu Zabur yang diturunkan, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, ya, terus kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang jumlah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada manusia, ya, yang telah diturunkan, ini ada sebagian ulama yang mengatakan ada 104 kitab. Yang paling masyhur itu yang 4 tadi, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan itu yang wajib kita imani. Selebihnya itu kita, ya,
hanya tahu saja, kita mengimani bahwasanya Allah itu tidak hanya menurunkan keempat kitab tersebut. Kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dipalsukan, sementara Al-Quran Allah menjaganya sehingga tidak akan bisa dipalsukan. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan kami benar-benar menjaganya. Terus kemudian wa rasulihi berarti kita beriman kepada para rasul, artinya meyakini bahwa Allah itu mengutus para rasul, yakni para nabi, baik yang nabi ataupun yang sekaligus rasul, untuk tafsir dan indar. Tafsir itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, ya, dan orang-orang yang taat kepada Allah diberi kabar dengan pahala dan surga di akhirat. Kalau indar ini memberikan peringatan atau ancaman kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan azab dan neraka di akhirat. Nah, para nabi itu adalah makhluk yang paling mulia. Allah Ta'ala berfirman, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luto wa kullang faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail, Ilyasa, Nabi Yunus, Lut, masing-masing para nabi kami utamakan atas alam semesta. Nah, semua nabi, itu yang namanya nabi, semuanya itu kekasih Allah, ya pasti keutamanya melebihi manusia pada umumnya. Nah, terus kemudian di antara nabi itu yang wajib kita imani itu ada 25. Dari ke-25 nabi itu yang paling mulia itu ada 5, yaitu yang disebut dengan ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nah, di antara kelima nabi tersebut dari ulul azmi itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Terus menurut sebagian ulama, jumlah para nabi ini, tentang jumlah para nabi ini tidak diketahui secara pasti. Ya. Ulama ini nggak mau tidak berani menetapkan secara pasti jumlah dari nabi. Ada yang mengatakan ada 124.000 nabi. Kalau rasul itu ada 313. Nah, terus pendapat yang lebih kuat tadi tidak berani menentukan jumlah yang pasti, ya, 124.000 atau berapa atau 313 rasul. Ini pendapat yang kuat atau yang berhati-hati itu enggak berani untuk menentukan jumlah tersebut. Kenapa? Karena ketika nanti menentukan 124.000 misalkan, ternyata ada lebih, ya, ternyata ada lebih dari 124.000, berarti akan mengeluarkan yang seharusnya nabi tidak masuk dalam hitungan nabi, atau menentukan jumlah tersebut itu kurang dari 124 misalkan, 124.000, ternyata cuma ada 123.000 berapa gitu. Nah, otomatis akan memasukkan dalam jumlah tadi itu orang-orang yang bukan masuk nabi, akan memasukkan yang bukan nabi dalam hitungan nabi, ya. Pendapat yang paling kuat itu ya, tidak menentukan jumlah secara pasti dari jumlah nabi ataupun rasul. Terus sebagian ulama juga berpendapat nabi yang bukan rasul itu juga diperintahkan untuk tabligh. Ya, kemarin saya sudah sampaikan
bahwasanya nabi dan rasul ini memiliki kesamaan juga memiliki perbedaan. Kesamaannya sama-sama menerima wahyu, juga sama-sama menyampaikan wahyu. Cuma perbedaannya kalau Rasul ini tidak membawa risalah baru. Kalau Rasul itu membawa risalah baru. Kalau Nabi tidak membawa risalah baru. Jadi misalkan ada Nabi yang diturunkan, yang diperintah pada zaman Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Berarti Nabi tersebut ini walaupun beliau itu menerima wahyu tersebut itu sesuai dengan syariat Rasul yang ada pada masa tersebut atau syariat yang dibawa oleh Rasul tersebut. Nah, tapi kalau Rasul ini membawa risalah baru, membawa ajaran baru. Makanya Nabi Muhammad itu khatamul anbiya. Setelah Nabi Muhammad Allah tidak mengangkat Nabi atau juga tidak mengangkat Rasul. Artinya enggak ada ajaran baru setelah Nabi Muhammad, gitu, tidak ada. Terus kenapa perlu ada Rasul? Karena manusia tidak bisa mengetahui hal-hal yang bisa menyelamatkannya di akhirat. Allah mengutus para nabi sebagai rahmat bagi umat manusia sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Ya, nabi dan rasul itu membawa risalah dari Tuhan. Nah, itu kan membawa ajaran-ajaran untuk keselamatan di dunia. Gitu. Tanpa rasul kita nggak mungkin, ya, kita nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa mendapatkan ajaran-ajaran agama. Ataupun ada ajaran-ajaran agama tapi pasti itu akan menyesatkan seperti pada zaman jahiliyah. Ya, pada zaman jahiliyah itu sudah parah dinamakan zaman jahiliyah yang memang pas waktu itu kemaksiatan dan tindakan-tindakan bodoh itu sangat parah sekali. Ya, bahkan waktu itu orang itu suka berperang dengan masalah sepele perang. Kemudian sesuatu yang menurut mereka aib, bahkan anak perempuan itu dikubur hidup-hidup karena takut kelaparan, karena itu merupakan aib seperti itu. Itu pada zaman jahiliyah. Nah, Allah mengutus Rasul itu rahmat dari Allah supaya manusia itu sesuai dengan tatanan, sesuai dengan ajaran-ajaran yang baik, membawa kebaikan. Nah, jadi perlu Allah itu mengutus Rasul. Yang butuh siapa? Bukan Allah yang butuh terhadap Rasul, tapi adalah umat manusia, karena Allah itu tidak membutuhkan terhadap sesuatu apapun. Gitu. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan kemudian beriman dengan qadar baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengimani itu kita meyakini bahwa sesuatu yang terjadi, baik itu berupa sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas kehendak Allah, dan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan benar-benar telah mentakdirkannya. Terus yang kedua, ridho, tidak protes terhadap ketentuan Allah atau takdir Allah. Ya. Itu kita iman, berarti kita ridho apapun yang terjadi, baik itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang kurang baik, ataupun sesuatu yang baik, harus ridho. Kenapa? Karena protes
terhadap takdir Allah itu termasuk kekufuran. Ya, tidak terima. Yang namanya protes itu kan tidak terima, kan tidak ridho. Berarti tidak meridhoi atas sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu masuk dalam kufur. Takdir Allah Ta'ala tidak berubah karena sifat Allah itu azaliyah dan abadi, tidak ada permulaan juga tidak ada penghabisan, tidak seperti ketentuan dan kehendak makhluk yang senantiasa berubah-ubah. Terus mengenai tentang takdir, takdir Allah itu terbagi menjadi dua, ada takdir mubram, kemudian juga ada takdir mu'allaq. Kalau takdir mubram itu takdir Allah yang dalam catatan malaikat tidak digantungkan terjadinya pada perbuatan makhluk, itu takdir mubram. Terjadinya itu tidak digantungkan pada perbuatan makhluk. Kalau takdir mu'allaq, takdir Allah yang dalam catatan malaikat digantungkan terjadinya pada perbuatan makhluk seperti doa, silaturahim, sedekah dan semacamnya. Misalkan termasuk takdir mubram. Termasuk Rasulullah pernah bersabda as-shadaqatu lidaf'il bala, kan sedekah itu bisa menolak bala, bisa menolak musibah. Nah, misalkan hari ini ada seseorang itu bersedekah. Nah, dengan sedekahnya itu dia akan terbebas atau selamat dari bilai. Yang seharusnya dia itu terkena bilai pas waktu itu karena hari itu, hari tersebut dia bersedekah, maka dia diselamatkan Allah karena sedekahnya tadi. Nah, itu yang seperti itu adalah mu'allaq. Ya, yang seperti itu adalah mu'allaq. Ini contoh yang penak. Contoh yang penak takdir mu'allaq. Misalnya ketika ada kendaraan lewat, orang mau menyeberang, ketika ada kendaraan lewat, itu kan berhenti dulu. Nah, ketika dia itu ada kendaraan lewat, terus langsung nyelonong, kan mungkin saja dia tertabrak kendaraan. Nah, itu seperti namanya takdir mubram. Kalau dia pas ada kendaraan lewat, dia maju, dia tertabrak. Kalau dia diam, berarti dia tidak akan tertabrak, seperti itu. Nah, itu mu'allaq yang apa? Namanya mu'allaq, takdir mu'allaq ya, namanya itu takdir mu'allaq. Jadi kejadiannya itu tergantung atas perbuatan makhluk, seperti itu. Nah, ya seperti orang makan. Orang kalau makan itu kan kenyang, kalau tidak makan tidak kenyang. Lah, itu kan ketentuan dia itu kenyang kalau dia makan, kan gitu. Itu namanya takdir yang mu'allaq. Jadi kejadiannya itu tergantung atas perbuatan si makhluk. Nah, takdir mu'allaq tidak berarti bahwa takdir Allah itu berubah. Ya, bukan berarti takdir Allah itu berubah. Karena pada azal Allah telah menentukan dan mengetahui bahwa si seseorang tadi ketika bersedekah atau ketika melakukan sesuatu, dia akan terkena musibah atau karena dia akan selamatkan dari musibah. Nah, hanya saja ketentuan-ketentuan tadi itu tidak diketahui oleh para malaikat yang menulis takdir tadi, yang bertugas untuk mencatat tadi ketentuan-ketentuan Allah tadi. Nah, seperti itu. Takdir dengan pengertian sifat Allah semuanya baik. Ya. Takdir Allah terhadap kebaikan adalah baik dan takdir Allah terhadap keburukan adalah baik. Takdir Allah dengan makna maqdur, sesuatu yang ditakdirkan atau makhluk, sebagian berupa kebaikan dan sebagian berupa keburukan. Perbedaan antara kebaikan dan keburukan, kebaikan terjadi dengan ciptaan dan takdir Allah, dan Allah ridho dan mencintainya, sedangkan keburukan terjadi dengan takdir Allah, tetapi Allah tidak ridho dan tidak mencintainya. Ya, artinya seperti Allah itu perintah untuk beriman. Ketika seseorang itu beriman, Allah itu pasti ridho karena sesuai dengan perintah Allah. Tapi itu terjadi dengan kehendak Allah. Ketika orang itu tidak mau beriman,
ya Allah tidak ridho. Buktinya apa? Ketika orang itu tidak beriman, Allah akan memberikan siksaan. Berarti Allah kan tidak ridho. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan berita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan atau kejanggalan-kejanggalan yang saya sampaikan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.